Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha tusriku bihi wa iya. Wabil walidaini ihsana. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sampurasun. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita bertemu lagi di episode ketiga tentang lansia. Karena bulan Mei ini panitia minta bulan lansia katanya. Bila pada episode ke-1 kita telah berbicara tentang siapa itu lansia, kemudian pada episode keduanya adalah bagaimana pandangan agama, khususnya agama Islam, mengenai pengurusan atau memelihara atau membimbing membina lansia. Dan yang ketiga sekarang kita mengapa Bangga Kencana atau BKKBN ikut-ikutan ngurus lansia. Nah ini sebetulnya tentu saja tidak mudah ya jawaban ini. Ini cibiran, sindiran, celotehan itu keluar dari teman-teman kita yang sama-sama dinas di pemerintah. Apa-apaan sih? Apa yang diurusnya? Apa bisanya BKKBN? Apa mampunya Bangga Kencana? Seperti itu. Nah, aku ingin berbicara rada panjang sedikit. Pertama, bahwa kita itu diamanati dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992. Ya, yang bertiti mangsa kalau tidak salah itu adalah tanggal 20 April 92. Ya, itu mengatakan bahwa perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Jadi di perkembangan penduduk itu dikumulatifkan kita memelihara juga keluarga. Tentu yang mengurus keluarga itu banyak di mana-mana. Setiap departemen mengurus keluarga. Bahkan ada yang lebih tandas. Mereka itu ditugaskan sebagai mengurus individu. Misalnya dinas pendidikan. Itu kan urusannya ke individu. Kesehatan kepada individu. Sosial kepada individu. Kalau kita satuannya adalah keluarga. Nah, karena ada amanat ini, maka keluarga-keluarga mana yang harus kita bangun? Aki sering kan berbicara. Yang pertama, pra-keluarga. Kedua, saat pembentukan keluarga. Ketiga, saat pemeliharaan keluarga. Ini ada yang disebut keluarga bina baru kawin, keluarga hamil, keluarga muda mandiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita di mana sudah remaja. Ada bina keluarga remaja, ada bina keluarga hamil, dan lain sebagainya. Dan sampai kepada yang tua. Ini adalah kelompok-kelompok yang harus kita bina. Makanya disebut bina keluarga lansia. Yang dibina itu keluarganya. Walaupun kita disebutkan bahwa dulu itu pertama tidak kepikir langsung ke orang tuanya itu. Nah, karena itu dulu kita berbicara tentang jumlah yang harus kita bina. Jangan sampai ada BKL jumlahnya 60 itu aduh susah lah. Seperti sekarang kampung KB1 desa itu berat itu ya, tapi apapun juga kita laksanakan secara baik. Ya, itu. Bina keluarga lansia ini adalah kita akan membina kepada keluarganya. Di antara 15 paling banyak 30 dulu itu. Yaitu khusus yang memelihara lansia. Bukan memelihara keluarga lansia, tidak. Tidak. Tapi lansianya. Nah, bisa di dalam keluarga sendiri atau berpisah tempat. Tapi ilmu ini kita berikan kepada mereka. Kepada anaknya, kepada cucunya, dan kepada keluarganya. Agar apa? Agar memenuhi tujuan keluarga sejahtera. Apa itu keluarga sejahtera? Aki ulang-ulang. Pada saat tahun 92 adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah,
dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini terakhir, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Itu ya. Jadi itu. Nah ini keharmonisan. Kenapa Ki lansia memang tidak harmonis? Jangan dikira pengaruh lansia itu bisa tidak harmoniskan, tapi juga bisa mendukung harmonis. Jadi bagaimana kita membinanya? Contohnya, banyak sekali yang neneknya atau mertuanya mempengaruhi anaknya untuk diceraikan oleh menantunya gara-gara dia tidak menghargai. Kan Aki suka nonton itu sinetron preman pensiun. Itu kan mertuanya siapa itu? Itu sampai beli lato-lato dan lain sebagainya. Itu salah satu adalah pembinaan lansia. Jadi lansia itu bisa mempengaruhi, tapi juga bisa mempengaruhi kebaikan. Maka dari itu kita harus ada khusus pembinaannya. Nah apa yang harus dibinakan? Ini kita tidak menyangkut kesehatan. Atau Ki, jangan di kotak-kotak itu. Nanti dulu. Kenapa? Karena kalau Aki itu diloloskan secara umum, jadi kita itu yang kalah. Jadi kita itu yang tidak ada peran. Jadi kita itu yang seolah-olah membantu kebijakan yang lain. Sehingga Aki banyak diolok-olok ini tentang bagaimana membina lansia versi BKKBN. Jadi yang ini. Jadi kalau beser, boson, belek itu bagian kesehatan. Tapi beli, mutung, sedikit-sedikit cemberut itu adalah bagian kita. Makanya kita di dalam nanti akan ada apa yang akan dilakukan oleh kita di 7 dimensi lansia itu kita tidak menyebut dimensi kesehatan, tidak menyebut dimensi sosial, tapi kita menyebut dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi apalagi profesional, vokasional, dimensi kemasyarakatan dan dimensi lingkungan. Tunggu bahasannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.